Jokowi tidak tebang pilih berantas korupsi. Tuduhan Jokowi lemahkan KPK, tak terbukti korupsi. Mungkin fakta-fakta unsur pasal 2 ayat 1 itu jelas ya, unsur barang siapa ya, dia yang pertama orang kan ya, bukan hewan. Kemudian dia memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi. Fakta itu menunjukkan ada perusahaan, kemudian orang, dan orang itu terkaya. Perbuatan melawan hukumnya ini harus perlu dicatat, baik material maupun formil. Di penjelasan ayat 1, ayat 2, formil material itu ya merugikan kehidupan sosial, kehidupan masyarakat. Ini ada putusan Mahkamah Konstitusi maupun jurisprudensi Mahkamah Agung. Tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi. Sudah sejak awal. Yang layak dihukum mati menurut pandangan kami karena pasal 2 ayat 2 itu memenuhi unsur. Tuh. Dan kita juga melihat hari ini ada lagi menteri yang di lingkaran presiden yang bermain-main dengan persoalan ini lagi. Dan ini menurut kami mereka layak-layak untuk dihukum mati. Dan nggak bisa lagi bangsa ini berkompromi dengan orang-orang atau pejabat-pejabat yang kultur dan karakternya seperti ini. Ini yang kemudian memang menjadi besar tafsirnya kemana-mana. Sampai istana harus klarifikasi sampai juga. Sampai istana klarifikasi. Nah, kalau kemudian saya membayangkan dari dua statement yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya bicara soal aturannya belum ada, paketnya belum menghendaki, tentu saja ini nggak tepat. Karena dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kan juga jelas 3199 Junto 20 tahun 2002 bahwa hukuman mati itu bisa dilakukan kalau kemudian yang bersangkutan korupsi atau koruptor korupsi dalam kondisi moneter. Iya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Korupsi adalah salah satu perbuatan manusia yang sangat menjijikan. Ada nafsu serakah dan cinta akan uang. Terlihatnya tak dalam diri pada koruptor. Orang-orang tambak ini akan terus menumpuk harta, memperkaya dirinya sendiri. Orang-orang tambak ini akan terus menumpuk harta, memperkaya dirinya sendiri, tanpa mau memperdulikan jika di luar sana masih ada begitu banyak orang lain yang sedang hidup susah. Manusia jahat yang sangat egois. Padahal kita juga sudah tahu, sama tahu, siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Tapi gara-gara terlalu mencintai dirinya sendiri, para koruptor ini rela menjadi lambang uang. Karena itulah sejak awal saya sangat mendukung keberadaan KPK di Indonesia. Dan kabar gembiranya salah satu komitmen Jokowi sebagai Presiden RI adalah memberantas korupsi. Jokowi juga mendukung penuh KPK baik dari sisi kelembagaan maupun kemandirian secara khusus. Jokowi bahkan meminta Polri dan Kejaksaan secepatnya melakukan reformasi internal di masing-masing institusi agar bisa bekerja sama secara efektif dengan KPK. Jokowi tak ingin KPK dan Polri dan Kejaksaan bekerja sendiri-sendiri. Semuanya harus kompak bersinergi demi bangsa dan negara. Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi tahun 2016 dan peluncuran program Jaga di Gedung Balai Kartini, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis 1 Desember 2016 silam. Komitmen inilah yang terus dipegang, dijaga dan dibuktikan Jokowi sampai sekarang. Ini buktinya tercatat ada 4 menteri di era kepemimpinan Jokowi yang tersandung kasus korupsi. Adapun para Imam Nahrawi yang terkena kasus suap terkait pengurusan proposal dana hibah, KONI dan gratifikasi. Sejumlah pihak Mensos Idrus Marham yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus proyek pembangunan PLTU Riau. Kementerian Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang terkena kasus dengan suap perizinan budaya lobster tahun 2020.
Yang terbaru, Mensos Juliari Batumerah yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dan 6 dalam kasus suap dana bantuan sosial. Penanganan di Kementerian Sosial, seperti inilah tanggapan Jokowi saat mengetahui ada koruptor dalam jajaran pembantunya. Ada koruptor. Di kabinet pertama, Jokowi mendukung KPK yang dianggapnya telah bekerja secara transparan dan profesional. Kedua, Jokowi juga mengatakan tidak akan melindungi para menterinya yang terlibat kasus korupsi. Ketiga, Jokowi terus memberikan peringatan kepada para menterinya untuk tidak korupsi. Jokowi justru berharap para menteri membuat sistem pencegahan korupsi di masing-masing kementerian supaya praktik korupsi dapat diminimalisasi. Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik dan profesional. Dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Jokowi dalam keterangannya di kanal YouTube Sekretariat Presiden Minggu 16 Desember 2020. Ketegasan Jokowi yang seperti ini disertai fakta jika KPK masih bertaring sampai sekarang adalah bukti telak yang tak dapat disangkali. Siapapun juga, jika Jokowi serius berkomitmen tegas dan tidak tebang pilih terhadap koruptor dengan kenyataan ditangkapnya 2 Menteri Kabinet Indonesia, Edi Prabowo dan Juliari Batubara, secara otomatis Jokowi sudah menabrak 2 lalat bising. Sekaligus Novel Baswedan selaku penyidik KPK justru menilai bahkan menuduh Presiden Jokowi berkontribusi langsung terhadap pelemahan KPK sehubungan dengan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2020 tentang pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi pegawai aparatur sipil negara dengan ditangkapnya Edi Prabowo secara OTT. Tuduhan Novel jika Jokowi berkontribusi langsung terhadap perlombaan KPK otomatis gugur dengan sendirinya. Sekarang mari kita fokus pada kata OTT. Jadi penangkapan Edi Prabowo bukan penangkapan hasil dari pengembangan kasus tertangkapnya orang lain. Penangkapan Edi dilakukan secara langsung dalam operasi tangkap tangan atau OTT. Korupsi adalah salah satu perbuatan manusia yang sangat menjijikan. Ada nafsu serakah dan cinta akan uang. Terlihatnya tak dalam diri pada koruptor. Orang-orang tambak ini akan terus menumpuk harta, memperkaya dirinya sendiri. Orang-orang tambak ini akan terus menumpuk harta, memperkaya dirinya sendiri, tanpa mau memperdulikan jika di luar sana masih ada begitu banyak orang lain yang sedang hidup susah. Manusia jahat yang sangat egois. Padahal kita juga sudah tahu, sama tahu, siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Tapi gara-gara terlalu mencintai dirinya sendiri, para koruptor ini rela menjadi lambang uang. Karena itulah sejak awal saya sangat mendukung keberadaan KPK di Indonesia. Dan kabar gembiranya, salah satu komitmen Jokowi sebagai Presiden RI adalah memberantas korupsi. Jokowi juga mendukung penuh KPK baik dari sisi kelembagaan maupun kemandirian secara khusus. Jokowi bahkan meminta Polri dan Kejaksaan secepatnya melakukan reformasi internal di masing-masing institusi agar bisa bekerja sama secara efektif dengan KPK. Jokowi tak ingin KPK dan Polri dan Kejaksaan bekerja sendiri-sendiri. Semuanya harus kompak bersinergi demi bangsa dan negara. Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi tahun 2016 dan peluncuran program Jaga di Gedung Balai Kartini, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis 1 Desember 2016 silam. Komitmen inilah yang terus dipegang, dijaga dan dibuktikan Jokowi sampai sekarang. Ini buktinya tercatat ada 4 menteri di era kepemimpinan Jokowi yang tersandung kasus korupsi. Adapun para Imam Nahrawi yang terkena kasus suap terkait pengurusan proposal dana hibah. Indonesia tanah air beta pusaka abadi.
dan jaya.